karena kami ingin mengetahui bagaimana sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh para responden kami. Berikut adalah tayangannya. Pandangan saya ya tentang adanya senioritas pada sekolah itu sebenarnya nggak masalah, karena memang senioritas ini kalau dalam taraf yang normal memang diperlukan, sehingga murid-murid atau tingkat yang di bawahnya itu pasti akan menghormati dan akan lebih dekat lah ibaratnya kan kepada senior. Saya setuju dengan adanya senioritas dan masalah junior dan senior. Kalau menurut saya sih, kalau yang senioritas itu sih nggak apa-apa, asal sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan peraturannya. Tapi kan sekarang masalahnya murid-murid di dalam situ, para seniornya itu justru menyalahgunakan apa yang sudah mandat yang sudah diberikan pada mereka. Jadi mereka itu senioritasnya itu bukan untuk membimbing juniornya, tetapi untuk melampiaskan bagaimana perasaan dia waktu dia menjadi junior dulu. Jadi sekarang based on orangnya sih. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa asal sesuai dengan jalurnya. Karena dari sistem senioritas itu lebih banyak menimbulkan efek negatifnya daripada efek positifnya. Senioritas sendiri kan artinya senior yang berkuasa. Jadi akibat dari kekuasaan senior itu justru malah banyak adik-adik junior itu malah takut untuk datang misalnya ke kampus, sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk dari efek negatif. Kalau pandangan saya pribadi, saya kurang setuju dengan sekolah yang menerapkan sistem senioritas, karena balik lagi kita sebagai orang psikologi, kita bicara tentang usia mental anak, apalagi untuk senioritas ini kan bukan sesuatu yang seharusnya sudah difasilitasin atau diberikan kepada mereka, karena kan mereka usianya selisihnya tidak beda jauh. Jadi ketika senioritas itu ada, mungkin itu bisa menjadi salah satu ajang mereka untuk merasa lebih superior daripada yang lain gitu. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan mereka untuk merasa lebih daripada yang lain, jadi mereka memanfaatkan keberadaan adik kelas, dan itu bisa menyebabkan kasus bullying. Jadi menurut saya sih, untuk sekolah-sekolah yang melakukan atau menerapkan sistem senioritas, wajib untuk kembali mengevaluasi sebenarnya sistem senioritas seperti apa yang memang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Apakah itu sudah sesuai? Apakah itu sudah cocok? Kalau memang belum cocok, mari kita sama-sama mengevaluasi. Sebenarnya sekolah yang nerapin senioritas itu menurut aku sih baik-baik aja. Tetapi kalau misalnya masih digunain dalam segi konteks yang bisa masuk akal ya, misalnya kayak gini, kalau sekolah senioritas itu kan ada tujuannya kan supaya kita bisa menghormati, dalam arti kata nggak kurang ajar sama seniornya kayak gitu. Terus juga bisa lebih mengenal keakraban di suasana sekolah, kan itu kan inti dari diadainya senioritas. Tapi sisi buruknya ada juga, kadang-kadang senior-senior yang ada di sekolah tersebut dia nyalahgunain arti kata senioritas itu. Misalnya mereka pikir senioritas tuh, ada yang sebagian senior nganggap itu tuh sebagai ajang balas dendam. Jadi arti senioritas itu banyak disalahgunain kalau zaman sekarang tuh oleh senior-senior yang ada di sekolah itu sering disalahgunain. Jadi yang seharusnya senioritas itu cuma untuk membangun pribadi adik-adiknya supaya lebih hormat, tapi malah dibikin ajang buat ngebully, ajang buat nyakitin, ajang buat ini loh aku tuh lebih berkuasa kayak gitu. Tapi seharusnya itu nggak boleh. Setuju. Karena Ya, penyebabnya ya adanya kekerasan tadi. Ya. Jadi senioritas itu kan tidak semata-mata hanya ada kekerasan. Di sana juga ada pendidikan kedisiplinan yang bisa membuat junior lebih disiplin. Jadi junior lebih menghormati senior, bukan hanya senior, guru-guru atau dosen-dosen juga lebih dihormati dengan adanya senioritas. Karena tidak semua senioritas itu kan mengandung kekerasan. Itu tuh tergantung bagaimana kita menerapkan sistem.
sistem senioritas juga kan ada aturannya, ada hukuman bagi yang melanggar, ada aturan yang harus ditaati. Jadi selama kita masih bisa berpandangan positif, semua itu akan baik-baik saja. Karena kalau dengan adanya alasan adanya senior, jadi yang mereka yang merasa junior harus menghargai yang lebih tua. Dengan catatan senior harus mengayomi yang lebih muda. Dengan seperti itu, dengan adanya senioritas, kalau di tiap sekolah kalau ada senioritas, mungkin mereka saling menghargai, saling menghormati. Nah, tapi tidak mungkin juga yang namanya senior juga harus menghargai yang lebih muda. Harus dipakai nama senioritas itu. Dengan catatan itulah tadi saling menghargai. Ini sih kalau setuju atau tidak setuju, saya lebih setuju sih, karena sekarang kan banyak tuh anak-anak yang biasanya cuek, mereka kakak kelas, mereka lebih cenderung kurang ajar. Nah, kalau di sekolah saya dulu, kami menerapkan senioritas tapi hanya di ekstrakurikuler, jadi mereka setidaknya patuh, dalam artian mereka takut dengan kami dan hasilnya mereka giat lagi dalam ekstrakurikuler. Ya, saya nilainya dari segi positif aja sih. Kalau pandangan untuk apa namanya yang di SCIP tadi itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan ya, karena memang senioritasan di situ melebihi batas. Kayak dibully kan, ya adik sampai meninggal. Itu bukan dari sekolah ini. Itu terlalu senioritas itu terlalu apa? Terlalu disiplin. Kalau untuk kasus STIP sih saya prihatin, terus kasihan banget tengok itu junior-junior yang terkena dampak senioritas oleh seniornya. Kenapa? Karena justru di tempat mereka ingin menuntut ilmu, mereka malah justru mempertaruhkan nyawa ke dalam situ. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan siapapun di situ, karena harusnya ketika masuk ke dalam situ mereka sudah tahu bagaimana konsekuensi dan resiko yang harus ditanggung. Saya kecewa ya, karena kan kasus seperti ini tuh bukan yang pertama di Indonesia gitu kan, sebelumnya juga sudah ada. Dan kita tahu juga kalau misalnya orang tua itu rela melepas anaknya itu kan demi pendidikannya. Jadi intinya itu orang tua itu ingin anaknya itu pulang itu membawa sesuatu yang baru. Tapi ini malah yang terjadi ya, jadi istilahnya tuh ya orang tuanya juga kecewa. Ketika kita bicara tentang tahap perkembangan remaja, itu kita harus perhatikan usia remaja, usia mental mereka berapa. Dan ketika mereka difasilitasi untuk menjadi senior, itu berarti mereka punya kecenderungan untuk, kalau sisi baiknya, kalau memang tahap perkembangan dan usia mentalnya sudah mumpuni, mungkin mereka bisa membimbing adiknya. Tetapi kalau usia mental mereka belum cukup dan misalnya kematangan mereka juga belum matang, itu malah jadinya sebagai ajang sok-sokannya mereka gitu. Itu makanya untuk sekolah yang menerapkan sistem senioritas harus lebih memperhatikan hal tersebut. Kalau menurut aku sih balik ke pribadinya, sebenarnya tuh kita kan sebenarnya sudah tahu kita mau masuk sekolah itu kita udah tahu konsekuensinya. Mungkin juga kadang ada perilaku juniornya juga yang salah kayak gitu, tapi menurut aku salahnya di sini kayak gini. Mungkin memang kan sekolah itu nerapin senioritas, tapi mungkin dosen-dosennya itu kurang gini loh, kurang ngasih tahu ke senior di situ kalau misalnya ayo boleh kok senioritas sama adik-adiknya, tapi jangan kelewat kayak gitu. Jadi sistem di sekolahnya itu harusnya bisa lebih lebih di manage lagi lah, supaya dikasih tahu sama yang mahasiswa yang angkatan atasnya tuh, supaya itu nggak terjadi hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Itu sangat tidak setuju. Pendapatnya seperti apa tentang kasus itu? Kalau menurut saya sih udah menyimpang gitu. Pukul, menganiaya itu sangat tidak manusiawi lah. Saya turut prihatin ya atas kejadian itu. Kalau menurut saya kasus itu tuh harus ditindak lebih tegas, karena dengan adanya kasus itu tadi membuat image senioritas itu jadi lebih buruk di
dimana yang tadinya kita semuanya sudah berpikir positif bahwa senioritas itu mendidik kedisiplinan siswa. Selanjutnya itu tuh semua orang jadi berpendapat bahwa senioritas itu penuh kekerasan, kekejaman. Jadi tidak ada lagi pandangan sisi positif itu sudah hilang karena ada kasus ini tadi. Semua orang berpendapat kalau senioritas itu hanya berdampak negatif baik psikologis maupun fisik siswa itu sendiri. Menanggapi masalah kejadian yang kasus kemarin, itu balik-balik ke individunya. Ke individu termasuk senior sendiri kan. Mungkin dia merasa senior, jadi dia bertindak seperti itu terhadap junior. Padahal kalau kasus seperti itu kan kembali ke individualnya masing-masing, ya kan? Jadi saya anggap sih memang salah sebenarnya kalau kekerasan itu dipakai zaman sekarang. Itu kekerasan itu zaman dulu yang dipakai itu. Sekarang itu tidak perlu lagi pakai kekerasan, cukup dengan kalimat kata sudah mengerti kan biasanya itu. Tapi yang sekarang ini kalau dilihat memang salahnya tuh mungkin orangnya, individualnya, bukan masalah organisasi, masalah senioritas, bukan. Itu masalah individualnya. Wah, kalau itu sepertinya ada kaitannya dengan ketidaksukaan mungkin ya, mungkin dendam kepada seniornya. Jadi mereka melampiaskan itu dengan mengatasnamakan senioritas. Saya sih nangkapnya begitu, Mas. Memang saya di sini kan sebagai mahasiswa ya. Mungkin kalau memang bisa dilakukan kajian apakah itu akan bisa diterapkan di sana ataupun seandainya memang di universitas yang saya ajarkan atau saya geluti di sini memang seandainya itu ada hal-hal yang akan terjadi seperti itu kan bisa diminimalisir. Itu menyangkut hak asasi manusia. Kita di Indonesia ini ada HAM, cuma kakak nggak tahu undang-undang kapan itu, tahun berapa itu kan, kakak nggak tahu. Kalau menurut saya sih seharusnya sekolah itu bisa membawahi para seniornya, para anak muridnya supaya anak murid baru yang masuk ke dalam situ tidak mendapatkan hal yang Sebaiknya tuh sistem kayak gitu tuh mestinya sudah dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan trik kemanusiaan dan trik keadilan. Jadi istilahnya itu anak siswa-siswa yang baru masuk ke satu sekolah itu istilahnya tuh masih baru dijajah gitu. Jadi mereka ditindas sama senior-senior mereka, dan itu sebenarnya bukan suatu tindakan yang baik. Untuk kasus yang baru-baru ini terjadi, itu kita kembalikan lagi ke ranah hukum, karena ini kan kita berkaitan dengan hukum. Jadi kita tidak bisa menghakimi anak itu bahwa ini adalah salah sekolah, ini adalah salah anak. Semua pihak harus berani untuk mengevaluasi diri, baik dari anak yang melakukan bully, bahkan mungkin kita bisa ngambil sudut pandang dari anak yang sebenarnya dibully yang pada akhirnya meninggal, dan juga kita ngambil dari sudut pandang sekolah, apa yang perlu kita evaluasi seperti itu. Jadi kita nggak bisa, oh ini salah, ini benar, karena semuanya itu tidak sehitam putih itu pastikan. Jadi kita harus punya berbagai macam pandangan dari sudut pandang sekolah, dari sudut pandang anak sendiri, baik sebagai pembuli maupun sebagai yang dibully, maupun sistem lingkungan yang terjadi sekarang. Jadi kalau hemat saya sih pihak sekolah dan pihak masyarakat juga harus banyak belajar dari kasus ini. Aku sih prihatinnya dengan kejadian-kejadian yang kayak gitu kan, masuk anak yang dibully sampai meninggal itu kan pastinya dia susah banget kan masuk ke sekolah itu dengan tes-tes yang lumayan banyak, terus diseleksi dari ribuan-ribuan orang, udah berhasil masuk situ tapi malah menghilangkan nyawanya kayak gitu. Jadi aku sih nganggapnya nggak pantas banget lah ya kalau yang kayak gitu tuh. Jadi mending harusnya lebih ditegakkan lagi keadilannya tuh. Terus kalau memang misalnya sekolah kayak gitu harus ada senioritas, tapi harus dibimbing lagi kayak gitu, jadi supaya nggak kejadian lagi hal-hal yang seperti ini. Tangkap pelakunya, hukum seberatnya. Kalau misalnya ini bisa kita atasi, mungkin semua orang akan berpikir positif lagi terhadap sistem senioritas itu sih. Dihilangkan aja seperti itu. Yang kekerasan itu dihilangkan. Jadi zaman sekarang itu tidak perlu lagi pakai kekerasan. Tindakan itu cukup dengan kalimat. Kalau nggak mau ya sudah. Itu.
kan apalagi sudah besar semua. Pokoknya kalau bisa jangan lagi diadakan yang seperti itu lagi. Itu tindakannya. Kalau kedua yang gampang dibully soal bias ya, saya sebenarnya menyayangkan sama prihatin juga karena kan mereka di sini menggunakan senioritas itu dalam hal-hal yang negatif. Maksud saya di sini coba kita menggunakan senioritas secara positif dengan cara membangun semangat kita lah. Mereka tuh takut bukan karena takut apa, mereka takut mungkin biar wah kalau saya lebih buruk dari senior saya mau jadi apa sekolah saya. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami bisa menyimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan masyarakat itu berawal dari evaluasi. Evaluasi itu sendiri yaitu di mana masyarakat menilai kejadian yang ada di sekitarnya, yaitu peristiwa khususnya mengenai bullying atau senioritas tersebut. Jadi dari evaluasi tersebut maka muncullah sikap evaluatif, di mana masyarakat bisa menilai positif maupun negatif mengenai peristiwa di sekitarnya. Dari hasil wawancara maka terlihat bahwa ada beberapa masyarakat yang menilai positif mengenai senioritas dan ada juga masyarakat yang menilai negatif mengenai senioritas tersebut. Jadi sikap itu berkembang melalui dua cara. Yang pertama yaitu klasikal dan yang kedua yaitu observasi. Yang pertama yaitu klasikal, di mana adanya stimulus netral. Jadi ketika kami mengatakan tentang bullying ataupun senioritas, masyarakat langsung berpandang bahwa bullying itu ada hal yang tidak baik dan senioritas itu ada sistem yang buruk. Jadi yang kedua yaitu observasi. Di sini masyarakat mengobservasi mengenai peristiwa, khususnya peristiwa mengenai bullying ataupun senioritas tersebut. Jadi, sikap-sikap yang berkembang dalam masyarakat itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu adalah fungsi skema, di mana masyarakat menginterpretasikan serta memproses informasi yang mereka dapatkan dan kemudian terbentuklah suatu pandangan terhadap peristiwa tersebut. Contohnya pada kasus yang kami angkat, kami memberikan informasi kepada responden tentang kasus senioritas dan bullying yang terjadi di STIP. Nah, di sana mereka itu memproses dan menginterpretasikan informasi tersebut sehingga mereka berpandangan bahwa sebagian responden berpandangan bahwa sistem senioritas itu merupakan hal yang negatif dan tidak mendidik, tetapi sebagian responden yang lainnya berpandangan bahwa sistem senioritas itu bagus untuk membentuk kepribadian yang tegas kepada para juniornya. Selain itu yang kedua yaitu adalah fungsi impression motivation, yaitu di mana sikap yang berkembang itu bertujuan atau berguna untuk membentuk kesan terhadap suatu peristiwa. Contohnya masih terhadap kasus yang kami angkat, mereka itu mempunyai kesan bahwa pada saat kami mengatakan bullying atau mengatakan senioritas, mereka itu akan langsung memberikan impression atau kesan mereka terhadap dua kata tersebut. Jadi jika ditanya apakah sikap yang dikembangkan oleh para responden kami itu akan membentuk suatu perilaku, jawabannya bisa iya, tapi tergantung pada situasi. Jika situasinya memungkinkan, mereka akan mengembangkan sikap yang mereka katakan tadi menjadi suatu bentuk perilaku. Namun di sini perilaku yang ingin mereka lakukan itu masih dalam bentuk wacana saja, belum terrealisasi. Contohnya mereka mengatakan seharusnya hukum ditegakkan, seharusnya sistem senioritas itu mendapat perhatian yang serius. Nah, tapi itu masih dalam bentuk perkataan saja, belum menjadi suatu tindakan yang nyata seperti mereka memang benar-benar menegaskan hal itu terhadap sekolah yang menerapkan sistem senioritas.